Dan saya ini sudah 3,5 tahun saya menikah, ya, hampir 4 tahun. Saya mendapati begini, untuk bisa membuat rumah tangga rukun itu yang kita lakukan sebenarnya yang kecil. Ini kunci buat bapak-bapak. Kita kadang-kadang perlu untuk memuji istri, kita puji. Jadi kalau dia masak gitu kan, walaupun asin tanya, gimana Pak, enak? Enak. Percaya besok masakan lebih asin, lebih banyak. Pagi-pagi dia bangun, rambutnya masih acak-acakan gitu kan. Itu lahar dinginnya masih kelihatan bekasnya. Coba ngomong, wih, mama itu cantik banget. Di dalam hatinya itu dia pasti lebih sayang bapak. Nobody, gitu kan. Betul Pak, itu pasti lebih sayang kita. Dan kalau ada wanita hebat di belakang kita laki-laki jadi lebih hebat. Amin. Setiap pemimpin yang hebat, istrinya pasti hebat. Obama bisa jadi hebat, istrinya luar biasa. Bill Clinton, kita tahu dia banyak cacat, tapi dia bisa hebat karena istrinya luar biasa. Sarkozy, dia bisa jadi presiden, dia hebat karena istrinya yang duluan hebat. Berbahagialah Anda yang memiliki istri yang hebat, karena Anda pasti jadi orang hebat. Dan Anda seorang wanita harus jadi wanita yang hebat. Kembali kepada firman Tuhan, Saul memiliki kapasitas yang unik. Dia bisa menjadi orang yang pura-pura tuli. Saul ini orang yang punya kecerdasan emosi yang sangat baik. Dia mengerti kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Kalau Anda perhatikan pada ayat 11 bagian pertama, itu artinya hanya beberapa saat setelah dia dihina, bangsa Israel menghadapi bangsa Ammon. Siapa orang yang pertama kali maju membela bangsanya? Saul. Dia membela bangsanya dan membawa sebuah kemenangan. Padahal baru saja dia dilecehkan. Perhatikan dengan baik. Kita harus memiliki kecerdasan emosi. Kapan kita berbicara, kapan kita diam, kapan kita mengambil sebuah tindakan. Sebab kalau kita memiliki hal ini, kita bisa menjadi orang yang pura-pura tuli dan bisa menghidupi kebenaran-kebenaran firman Allah. Kita adalah representasi dari kasih Allah. Kita tidak perlu terlalu banyak bicara, tunjukkan lewat tindakanmu. Ini yang dikerjakan oleh Saul. Yang kedua, untuk menghidupi kebenaran-kebenaran Allah, kita harus terus mencari kehendaknya Allah. Siapa setuju bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik? Beri salam kiri, kanan kirimu, katakan kehendak Allah baik dalam hidupmu. Ternyata bukan hanya sampai di situ. Kehendak Allah yang baik itu begini loh. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memberikan air seteguk saja, dia pasti diberkati. Ini kalau Coca-Cola apa? Kembali ke firman Tuhan, kita harus mencari kehendaknya Allah. Nah, kita itu hanya tahu kehendak Allah itu baik, betul nggak? Sedangkan baik itu adalah hal yang relatif. Bagi saya dan Anda semuanya ini, baik itu berbeda. Ini dilatar belakangi oleh suku, budaya, ras, tingkat pendidikan. Itu melatar belakangi arti kata baik. Bagi kita orang Indonesia, memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dengan tangan kiri, itu tidak sopan. Tapi mungkin di negara yang lain, itu hal yang wajar. Bahkan memberikan kepada bos dengan tangan kiri, itu wajar. Nah, ini perbedaan yang membuat kita baik ini beda satu dengan yang lain. Maka dari itu, hari ini kita akan berbicara dalam konteks kita memahami kebaikan Tuhan. Rencana-rencananya itu dalam satu konteks, situasi dan kondisi tertentu. Maksud saya adalah, ketika Anda menghadapi sebuah tantangan, maka Anda akan mendapati begini, Tuhan beri saya hikmat untuk melakukan ini, Tuhan beri saya hikmat untuk melakukan itu. Itulah kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk memahaminya kita perlu tahu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kebaikan Tuhan itu berbeda. Yang pertama,
lewat tiang awan dan tiang api. Ini untuk memahami kehendaknya Allah. Tuhan, kita ini harus pergi kemana? Maka disediakan untuk bangsa Israel tiang awan dan tiang api. Kemudian Tuhan, saya tidak tahu Tuhan mau ngomong apa. Disediakan Urim dan Tumim, batu. Urim dan Tumim itu sepasang batu. Kalau Anda baca kisahnya Samuel, itu dia selalu bawa Urim dan Tumim. Ini untuk mengetahui kehendak Allah itu apa. Walaupun secara eksplisit tidak dituliskan di dalam Alkitab cara penggunaannya, tetapi dipercaya bahwa ini satu media yang akan dipakai untuk memahami kehendaknya Allah itu apa di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, melalui penampakan Allah, atau dalam bahasa teologisnya itu teopani. Yang pernah mengalami hal ini itu Musa. Jadi kalau dia dapat masalah ini ya, dia naik ke atas gunung Sinai, kemudian dia berdoa, Tuhan, saya harus apa? Tuhan ini muncul, menampakkan diri, muka dengan muka, ngomong. Itu artinya teopani, penampakan Allah. Kemudian juga lewat malaikat Tuhan yang pernah mengalami hal ini itu Zakaria, ya, pada waktu dia telah melayani Tuhan, kemudian dia sibuk melayani Tuhan, tiba-tiba muncul, Zakaria, kamu kan punya masalah kan, kamu nggak punya anak. Nah, sekarang saya kasih janji, kamu bulan depan akan mendapatkan bahwa istrimu mengandung. Udah kan? Maria juga demikian. Malaikat Tuhan datang, Maria, jangan takut, walaupun kamu belum menikah, tapi kamu akan mengandung, dan anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Kemudian juga lewat mimpi, ini pernah dialami oleh Yusuf. Allah menyatakan kehendaknya bahwa kamu akan jadi orang yang hebat, orang nomor 2 di negeri Mesir yang peradabannya maju pada zaman itu. Lewat mimpi, bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Kemudian juga lewat suara Tuhan, ini dialami oleh Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Tuhan tiba-tiba ngomong, jelas sekali, Petrus, kalau aku sudah menyatakan itu halal, artinya halal. Kalau itu artinya haram, berarti haram. Kamu tidak perlu menawar lagi. Kemudian juga meminta tanda. Yang pernah melakukan ini namanya Pak Eliezer. Eliezer ini hambanya Abraham. Pada waktu dia diutus untuk mencari istri ke Mesopotamia untuk Ishak anaknya Abraham, Eliezer berdoa begitu, Tuhan, aku minta tanda. Kalau nanti ada wanita yang datang mau mengambilkan air untukku, untuk seluruh ternakku, dan dia wanita baik-baik, itulah dia. Nanti kan ketemunya Ribka. Nah, ini bisa kita praktekkan ini kalau mau cari jodoh ini. Minta tanda. Saya tanya, jodoh itu di tangan Tuhan apa di tangan Anda? Saya tanya, jodoh itu di tangan Allah atau manusia? Yang Allah angkat tangan, yang manusia angkat tangan. Kalau jodoh itu di tangan Allah, maka tidak akan pernah terjadi perceraian di dunia ini. Kenapa? Kehendak Allah pasti sempurna. Tidak akan ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Tapi karena jodoh ada di tangan manusia, maka ada perceraian. Maka ada yang namanya keributan dalam rumah tangga. Tetapi Allah merestuinya supaya dua perbedaan itu menjadi satu, dan rencana Allah lewat keluarga terwujud. Nah, maju lagi. Yang biasa dilakukan selain itu adalah bertanya kepada Nabi Tuhan. Nah, ini di zamannya Samuel, itu orang-orang sering datang untuk bertanya, Nabi Samuel, apa yang harus kami lakukan? Nabi Samuel, kami harus bagaimana? Nah, ini beberapa cara yang dilakukan untuk terus mencari kehendak Allah di dalam hidup. Itu semua tentu masih bisa berlaku di zaman kita hari ini. Saya pikir ini masih relevan. Suara Tuhan itu masih ada. Lewat mimpi itu juga masih ada. Penyertaan Tuhan masih ada. Anda bisa bertanya kepada hamba Tuhan, itu juga masih ada. Anda mungkin akan bertemu Tuhan secara langsung, itu juga pasti.
Nah, artinya metode-metode ini sampai hari ini masih bisa berlaku. Tetapi ada syaratnya. Kita haruslah orang yang taat pada firman Tuhan. Kita haruslah orang yang memiliki keinginan untuk mencari kehendak Tuhan. Dan kita haruslah berdoa dengan sungguh. Saya percaya, ketika kita menjadi orang yang taat pada firman Allah, kita memiliki keinginan yang sungguh untuk mengerti kehendak Allah. Kita menjadi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Allah. Maka ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan, hikmat Allah akan ada dalam hidupmu. Engkau akan mampu berkata, Tuhan, aku tahu kehendak-Mu yang baik itu, janji-Mu itu akan tergenapi di dalam hidupku. Hanya dengan percaya saja kita bisa melewati. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, secara otomatis ketika kita percaya taat kepada kebenaran ini, kita memiliki iman. Iman kita itu akan bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu akan berbuah dan kita bisa memahami kehendak Allah. Saya mau tanya, iman kita itu bisa langsung timbul seketika atau harus ada prosesnya? Kalau Anda berdoa, ya, datang pada orang yang napasnya sudah tinggal 1-2, ya, kemudian Anda tanya, percaya Yesus? Percaya. Mau didoakan? Mau. Itu iman apa bukan? Itu kepepet. Namanya gambling. Mau sembuh atau enggak, nggak apa-apa. Uang sudah juga, memang sudah waktunya, kan begitu. Itu gambling. Tapi iman kita itu harus tumbuh dulu. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan pernah mendefinisikan iman itu ada beberapa hal. Yang pertama itu iman tauhid. Namanya Pak Muntu, GM Muntu, pendeta dari Malaysia, tapi dia kebangsaannya India. I can understand what you're talking about. Jadi kalau ngomong kayak gitu, orang yang mengartikan itu bingung itu, omongannya itu logatnya India banget, tapi Inggris. Dia ngomong begini, iman itu ada iman tauhid. Anda kalau praktek IPA waktu SD, itu biji kacang hijau taruh di kapas basah. Besok pagi tumbuh, minggu depan besar, Anda cabut bisa, gampang. Itu iman tauhid. Dengan percaya dicabut pun mudah. Jadi waktu percaya, kemudian mulai berapi-api. Wah, ada pendeta ini kemana-mana dikejar. Ini perkataan firman Tuhan, dikejar kemana-mana. Tiba-tiba dia lihat pendetanya itu merokok, kecewa. Itu tauhid. Saya kalau mau kecewa soal hal ini banyak. Dari mulai saya awal pelayanan sampai hari ini, saya banyak sekali melihat hal-hal yang nyeleneh tentang orang-orang percaya yang dikurangi Tuhan itu. Tapi kita harus tetap menghidupi kebenaran. Iman yang satunya lagi itu adalah iman seperti biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil dari segala jenis biji. Alkitab katakan begitu. Tapi ketika dia tumbuh, dia jadi besar. Burung-burung bisa bertengger di cabang-cabangnya. Iman kita seharusnya seperti itu. Kita mendengarkan firman Allah, kita mulai sadar, ini benar. Anda mulai bertumbuh, makin besar, berbuah. Disitulah kehendak Allah akan Anda dapati. Amin. Pagi hari ini coba kita belajar bahwa untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, kadang-kala kita harus jadi orang yang pura-pura tuli. Saya minta para pemain musik masuk ke depan. Kadang-kala kita harus membiarkan orang lain mengkritik kita. Orang lain harus menganggap kita bodoh. Yesus sendiri berkata bahwa kita ini diutus ke tengah-tengah serigala. Kita seperti domba yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan diutus di tengah-tengah serigala. Kita harus pura-pura tuli. Yang kedua, kita harus belajar terus untuk mencari kehendak Allah. Kehendak Allah dalam hidup kita itu apa? Taat pada firman Tuhan. Miliki keinginan yang besar untuk mengerti kehendak Allah.
dan berdoa dengan sungguh. Saya percaya hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah yang pernah kita temui, apapun kendala yang sedang Anda jalani, orang lain menjegalmu, orang lain memprovokasi yang lain supaya bisnismu tidak menjadi lancar, orang lain menghambat usaha pekerjaanmu, orang lain menghambat karirmu, orang lain berbicara buruk di belakangmu, apapun bentuknya, urat-urati saja dan terus mencari kehendak Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau menghidupi kebenaran-kebenaran Allah, maka semua kerinduanmu, masa depan yang baik, masa tua yang kaya raya, nanti pun masuk surga. Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri bersama. Allah yang luar biasa bagi kami, bahwa janji-Mu ya dan amin, semuanya telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami hanya tinggal menghidupi kebenaran-Mu. Melihat situasi di sekeliling kami hanya perlu untuk pura-pura tuli, Tuhan. Sebab kami tahu kapan harus bertindak, kapan kami mencari kehendak-Mu. Kami percaya semua yang baik akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih.
hari ini ada orang dekatmu yang dengan penuh siasat membusukkan namamu supaya kau tidak mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada sainganmu yang dengan sengaja memutuskan jalur usaha. Mungkin ada orang yang dengan sengaja menjauhkan hubunganmu dengan suami atau istri. Mungkin ada orang-orang yang dengan maksud kurang baik menjegal pendidikanmu, membuat engkau kelihatan bodoh, dan membuat sepertinya engkau yang paling bertanggung jawab dalam sebuah permasalahan. Mungkin orang tuamu sendiri menganggap bahwa engkau orang yang tidak baik, yang tidak pantas untuk dikasih. Dengar baik-baik janji Tuhan, bahwa engkau biji mata Allah, engkau orang yang berharga. Dengan kerendahan hati, angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua ingatan-ingatan yang buruk ini ya Tuhan, tetap kami ingat dengan cara yang berbeda, bahwa sama seperti yang Kau telah berkata kepada Yusuf, dia menjadi orang yang luar biasa. Dia tetap ingat semua hal yang buruk di dalam hidupnya, tetapi dia berkata, memang Kau telah merekan-rekan yang buruk di dalam hidupku, tetapi Allahku yang luar biasa itu membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Pegang janji Tuhan, bahwa hari ini dan seterusnya, ketika engkau menghidupi kebenaran firman Allah, dia yang akan menjadi pembelamu, dia akan menjadi penolongmu. Tetaplah menjadi orang yang pura-pura tuli terhadap hal-hal buruk di sekelilingmu. Tetaplah mencari kehendak Tuhan. Percayalah, ketika engkau taat kepada firman itu, engkau berjalan di dalam firman Tuhan, engkau memiliki keinginan yang sungguh untuk tahu kehendak, engkau berdoa dengan sungguh untuk mendapatkan kehendaknya, maka janji Tuhan yang besar, hari depan yang luar biasa, dan kerajaan surga sudah ada di dalam hidup. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu besar atas hidup kami. Bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, mana hamba-Mu yang Kau utus, yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi umat-Mu ya Allah. Berkati istri dan anaknya, berkati apa yang menjadi pergumulan pribadi keluarga rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, dan setiap kami diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan.